Saat ini kita akan membahas tentang landing gear position indication dan juga warning. Dikarenakan video sebelumnya kita sudah membahas tentang landing gear extension dan detection. Jadi yang belum menonton ya bisa ditonton part pertama, kedua, dan ketiga. Semoga bisa bermanfaat dan sedikitnya menambah informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang bertugas untuk memberikan indikasi dan juga warning posisi dari landing gear ya. Jadi position indicating dan juga warning itu berfungsi untuk menunjukkan posisi landing gear di flight compartment. Jadi supaya pilot itu tahu yang mana indikasinya itu ada dua ya. Ada di depan, di P2 sama di P5 untuk yang auxiliary. Kemudian warningnya yaitu ketika pilot akan landing tetapi landing gear belum down ya. Jadi bisa dua kemungkinan, pilotnya belum mendownkan landing gear atau landing gear levelnya sudah di down tetapi landing gearnya tidak down and lock, sehingga nanti bakal ada warning secara aural dan juga secara indikasi. Jadi ini adalah komponen-komponen yang bertugas untuk indikasi dan juga untuk warning pada sistem landing gear position ya. Jadi ada sebagai input, ada yang memproses dan juga ada output. Output ini indikasi untuk posisi main landing gear dan nose landing gear ya. Dia ada dua warna, ada hijau dan ada merah. Kemudian ada aural warning ya, ketika ada warning dia masuk ke aural modul. Kemudian ada juga yang ke FDAU untuk outputnya sebagai landing gear posisi untuk data ya. Jadi masuk ke FDR. Nah, inputannya ada apa saja? Kita lihat ya. Jadi pada sistem landing gear posisi indicating ini dia menggunakan proximity sensor. Yang mana proximity sensor ini dipasang di landing gear ya. Kita lihat ya. Pada main gear kiri dan kanan itu pada uplock-nya dipasang proximity sensor. Yang mana masing-masing uplock itu ada dua untuk main gear. Kenapa dua? Itu ada dua sistem. Ada sistem 1 dan sistem 2 sebagai backup ya. Begitupun yang kanan. Untuk uplock-nya ada dua proximity sensor, yaitu sistem 1, sistem 2 ya. Jadi total untuk uplock proximity sensor ada 4. Kemudian main gear downlock sensor. Main gear downlock sensor itu pun ada 4 ya. Yang masing-masing dipasang pada downlock mechanism ya. Jadi untuk main landing gear kiri 2, sistem 1, sistem 2, dan untuk main gear kanan 2 ya, sistem 1, sistem 2. Nah, yang berbeda pada nose gear. Nose gear itu karena tidak ada uplock dan downlock ya, namanya locking mechanism. Jadi dia diberi nama nose gear up or down lock sensor. Jadi sensor locknya bisa ketika down atau ketika up ya. Dan ada lagi proximity sensor yang nose gear down sensor. Ya, jadi proximity sensor ini dia memanfaatkan target sebagai data sinyal yang dikirimkan ke komputer. Kemudian ada control level position switch. Dia ada posisi down atau posisi up untuk levelnya. Terus ada FCC. FCC di sini bertugas sebagai pengirim data radio altimeter ya untuk sistem warning pada landing gear. Jadi dia diambil datanya dan dimasukkan ke komputer. Kemudian ada stall warning management juga. Ada trailing edge flap landing switch ya untuk posisi trailing edge flap yang masuk ke warning juga. Kemudian ada horn reset dan auto throttle. Auto throttle juga berhubungan dengan nanti warning sistemnya. Nah, sekarang komputernya siapa? Tadi kan ada input, ada output, dan ada juga komputer. Komputernya adalah proximity
switch electronic unit ya. Jadi dia yang mengatur sensor-sensor landing gear ataupun door pada pesawat ya. Jadi dia yang sebagai mengolah data kemudian dikirimkan outputnya ke flight compartment atau ke kokpit. Nah, kemudian gambar di sebelah saya ini adalah posisi untuk indikasi ya. Indikasi posisi landing gear itu ada di P2 dan ada juga di P5 overhead. Kemudian untuk landing gear level juga ada dua switch ya. Ada dua sensor, dia untuk ketika up position dan ketika down position. Ya, jadi kalau misalkan dia camnya mempush si sensor, itu akan memberikan inputan signal ke PCU. Nah, gambar selanjutnya itu adalah dua sensor yang dipasang di uplock ya. Untuk sebelah ini adalah posisi uplock sebelah kiri ya, untuk kanan juga sama. Ya, jadi ada dua sensor yang mana proximity sensor ini dia memanfaatkan target. Jadi ketika dia jauh dari target atau far, maka nilainya akan 0 signalnya. Tetapi ketika seperti yang digambar nih, ini kondisi sedang dekat ya. Itu ketika kondisinya dekat dengan target ya, target itu platnya, itu kondisinya near. Nah, gap antara target ya dengan si proximity sensor ini juga ada ukurannya yang harus kita adjustment pada maintenance manual ya. Kita ikuti maintenance manual agar indikasinya sesuai. Jadi ketika ada masalah di indikasi landing gear, jangan langsung ngejudge si sensornya, tapi kita cek dulu adjustmentnya betul atau tidak, targetnya masih bagus atau tidak, kotor atau tidak. Kadang ada grease atau apa, karena ini kan mekanisme landing gear, jadi emang sensitif terhadap kotoran, apalagi di wheel well. Nah, gambar selanjutnya masih di main gear sebelah kiri, kita lihat ada juga dua itu down lock sensor, yang mana sistem 1 dan sistem 2. Dan kondisi seperti gambar di atas adalah kondisi proximity sensor dekat dengan target atau kondisi near. Dia akan mengirimkan signal 1 ya. Tetapi ketika nanti landing gear-nya transit dan kemudian up, maka dia akan jauh dari sensor atau far. Ya, untuk mengetahui suatu sensor itu near atau far atau nilainya kosong nilainya 1, kita bisa akses ke PCU. Jadi di menu by text-nya kita bisa cek nih sensor ini bermasalah atau tidak, mana yang harus di adjustment, mana yang sudah sesuai. Nah, kemudian ini adalah sensor down or up lock mechanism ya. Dia ada dua juga, sistem 1 dan sistem 2, yang sama-sama menggunakan target ya sebagai medianya untuk kondisi near atau kondisi far, kondisi 1 atau kondisi kosong. Gambar selanjutnya, ini gambar adalah sensor untuk posisi down ya pada nose gear ya. Jadi dia juga memanfaatkan target ya, sama ya. Jadi sensornya ada dua, itu untuk sistem 1 sistem 2 ya. Jadi yang di atas, sensor yang di atas nose wheel well itu adalah untuk sensor down, untuk memastikan bahwa nose gear itu sudah down. Tapi belum tentu lock. Siapa yang memastikan lock? Ya, memastikan lock adalah sensor yang di lock mechanism. Jadi beda dengan main gear ya. Jangan samakan lock system nose gear dengan main gear. Dia berbeda. Kalau untuk yang main gear, dia punya sendiri-sendiri. Up lock punya sensor 2, down lock punya sensor 2. Sedangkan nose gear, dia down punya 2 sensornya, tetapi yang lock mekanisme dia punya 2 sensor, digunakan untuk mendeteksi lock ketika down dan ketika up. Ya, jadi di sebelah saya ini adalah skematik tentang bagaimana memproses PCU dari inputan diolah menjadi indikasi. Nah, gerbang logik yang akan kita bahas di sini adalah gerbang logik basic, yaitu gerbang logik AND dan OR. Yang mana untuk AND itu semua inputannya harus 1 untuk menghasilkan output 1. Ketika inputannya salah satu 0, maka akan 0. Untuk yang OR, dia cukup salah satu inputannya aja yang 1 untuk menghasilkan 1. Contoh untuk yang OR, misalkan 1, 0, output 1. 0, 1, output 1. Inputannya 1, 1, outputnya 1. Tetapi ketika inputannya 0, 0, maka outputnya 0. Ya. Si signal ini bisa menggerakkan ya ground untuk memberikan ground ke lampu ya.
Kita lihat ya, ada beberapa kemungkinan di sini. Kita lihat inputannya dulu di sini. Dia ada sensor ya. Sensor ini untuk skematik main gear terlebih dahulu. Dia ada sensor up lock sensor, kemudian ada sensor down ya, down lock sensor. Kemudian ada landing gear lever yang tadi up position atau down position. Kemudian ada juga auto throttle switch pack, itu untuk warning nanti ketika throttle-nya yang diambil below 44 degrees. Kemudian dari FCC signal itu diambil radio altimeter, yaitu ketika ketinggian di bawah 800 feet. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi ini kondisi sedang up and lock. Ketika landing gear up and lock, maka di flight compartment itu lampu tidak ada yang menyala. Lampu hijau mati, lampu merah mati. Itu kondisi up and lock. Ya, jadi kita lihat posisi up lock ya, landing gear up and lock itu lampu semuanya mati. Dapat inputan dari mana? Ketika sensor up and lock ya. Jadi sensor di up lock mechanism itu memberikan inputan kepada PCU sebagai komputer bahwa kondisi sensor dengan target itu near. Ya, dia memberikan inputan 1 ya. Nah, kemudian yang paling mudah apa? Yang paling mudah ketika kita ingin lampu hijau menyala, yaitu kondisi landing gear down. Ya. Ketika kondisi landing gear down and lock kita lihat ya, maka proximity sensor yang ada di down lock mechanism, jadi sensor sudah bertemu dengan target ya, sehingga dia memberikan inputan pada PCU near atau nilainya 1 ya, sehingga PCU mengolah bahwa kondisi ini sudah sistem 1 dan sistem 2 itu sudah down and lock, sehingga dia memberikan signal ke grounding ya untuk menyalakan lampu yang berwarna hijau ya. Jadi untuk yang warna hijau itu lebih mudah ya, dia hanya 1, tidak ada gerbang logic. Dia hanya ketika sensornya menyatakan down and lock, maka dia akan mengirimkan signal ke grounding untuk menyalakan lampu berwarna hijau. Nah, sekarang yang lumayan banyak itu di lampu berwarna merah. Ya kan kita sering bilang nih, lampu warna merah itu nyala ketika transit. Emang benar. Lampu warna merah itu nyala ketika transit atau kita bilang disagree antara posisi landing gear dengan posisi lever. Makanya dibagi 3 ya, retraction, extension, satu lagi adalah ketika warning. Jadi ketika warning, selain oral warningnya menyala seperti tet, nah displaynya pun mendisplaykan berwarna merah untuk posisi gear ya. Kita dari atas dulu ya. Ketika retraction itu adalah gerbang N. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Apa saja inputannya? Ketika sistem 1 dan sistem 2 ya, up lock belum mendeteksi kondisi lock. Jadi belum nyampe nih ke up lock landing gear-nya, belum up and lock. Terus kondisi keduanya inputannya yaitu ketika si levelnya tidak di down, antara off atau di posisi off. Jadi disagree gitu kan. Posisinya misalkan levelnya di up pada saat retract ya, tetapi karena landing gear-nya belum sampai, masih transit ya, maka indikasinya berwarna merah terlebih dahulu. Setelah sampai up and lock, maka kondisinya sudah sesuai, level di up, posisi up and lock, maka lampu akan mati yang merah ya. Jadi ingat, ketika retraction lampu merah akan menyala ketika levelnya di up atau off ya, jadi not down ya. Terus kondisi up lock mechanism belum menyatakan lock ya. Jadi sensornya masih far, belum near. Kemudian gerbang logic yang kedua adalah untuk extension, sama juga dia menggunakan gerbang logic N. Berarti dua-duanya harus terpenuhi pada saat extension nih ya. Pada saat extension itu ada 2 inputan. Ketika sensor pada down lock mechanism belum menyatakan lock, terus inputan yang kedua ketika level di down. Jadi ini landing gear up nih, kita level di down, otomatis kan dia belum nyampe down and lock. Nah, selama proses transit maka lampu merah akan menyala ya, yang menyatakan bahwa landing gear level di down tetapi
main gearnya belum down and lock. Ya, kondisi ketiga, kondisi warning, yaitu gear not down warning ya. Nah, ini ada agak banyak logiknya. Dia yang pertama, yang pasti itu kondisinya gearnya tidak down and lock ya. Untuk menghasilkan warning ya. Satu itu kondisi gearnya tidak down and lock. Nah, syarat keduanya ini bisa dua cara ya. Kondisinya level. Jadi memang pilotnya itu misalkan levelnya di down tapi kondisi down tidak down and lock misalkan. Nah, atau kondisi levelnya masih di off nih, pilot lupa misalkan, tetapi ketinggian di bawah 800 feet ya, kita lihat di bawah 800 feet, dan juga thrust level itu di bawah 44 degrees ya. Jadi ketika si levelnya masih di off, terus kemudian si ketinggiannya pesawat sudah mau landing, beda take off dengan landing ya. Kalau misalkan take off ketinggiannya di bawah 800 tapi throttle-nya pasti full. Kalau landing dia ketinggiannya di bawah 800, makanya dia bilang si one thrust level itu di bawah 44 degrees. Jadi buat kita nih yang up down check misalkan, ketika thrust levelnya kita lupa select ke forward, maka akan ada awal warning dan lampu merah tidak mau mati ya. Jadi suka ada penyebab, nah kok ini ketika saya up down check atau swing gear kok lampu merahnya masih nyala ketika up and lock? Yaitu karena throttle-nya lupa dikedepankan, salah satu throttle-nya ya. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi untuk syarat altitude di bawah 800 itu harus bersama dengan throttle ya. Soalnya dia gerbang N, tapi dia OR ke level down-nya ya. Nah, ketika inputan ini retraction, extension dan juga gear not down itu masuk ke gerbang OR, yang mana ketika salah satu, baik saat retraction, baik saat extension ataupun pada saat warning itu menghasilkan nilai 1, dia akan memberikan sinyal ke grounding sehingga lampu merah menyala. Ya, misalkan retraction signal 1 nih masuk ke gerbang OR, kemudian lampu merah menyala, ataupun pada saat extension dan warning ya. Paling itu saja ya. Nah, ini adalah skematik untuk nose gear. Nah, untuk yang nose gear tidak saya jelaskan karena kurang lebih sama ya. Coba teman-teman pelajari sendiri untuk yang nose gear. Apabila ada kendala bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.